di sisiku, dan jangan ku takut asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Elohim Bapa di sorga, Adonai Elohenu Tuhan kami, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Yesus Mesias. Tuhan, ibadah kami saat ini, kami katakan bukanlah ibadah paksaan, bukanlah ibadah kebetulan. Namun Tuhan, ibadah ini datang daripada pimpinan Roh Tuhan, Roh Akudus, di mana Tuhan rindu kami akan bernyanyi memuliakan Engkau, bersorak-sorak, sekalipun kami dalam dosa dan pelanggaran kami di dunia ini dan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan memampukan kami dapat merenungkan sabda-Mu, dapat menyantap sabda-Mu, dapat memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Ini juga suatu karunia bagi kami. Ini juga suatu kesempatan bagi kami, di mana kami Tuhan selalu Engkau panggil, selalu Engkau minta untuk berserah kepadamu, sekalipun kami dalam dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah ibadah kami ini, kiranya berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Tolong nanti dibacakan dulu syair lagu yang pertama. Lagu yang pertama, ya saya terinspirasi untuk berbicara tentang firman Tuhan di sini. Silakan baca yang kencang. Lagu yang pertama tadi, apa syairnya? Sudah jumpa? Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku, Tuhan. Karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Iya. Ini perkataan Raja Daud, di mana Tuhan meluputkan kita dari segala godaan dan cobaan dan hukuman. Dan Tuhan dapat mengasihi kita, mengubah kita, menguatkan kita, bahkan lebih daripada sebelum kita melakukan dosa dan pelanggaran. Saya begitu dapat menangkap, mendalami nyanyian tadi, karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Seseorang akan dipulihkan, seseorang akan bisa dirubahnya dalam waktu yang sesingkat-singkat. Ya, tanpa proses lama, tanpa proses bertahun-tahun. Di mana jika roh itu datang kepada seseorang, jika roh itu berkenan kepada seseorang untuk menggugah hatinya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jika selama ini ragu-ragu, jika selama ini bimbang, jika selama ini hanya dengan perkataan-perkataan oleh karena keturunan menjadi seorang Kristen,
Namun saat-saat di mana seseorang sungguh-sungguh dapat mengenal Dia sebagai pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan berserah kepadanya, dan mengaku segala dosa dan pelanggaran, dan memohon untuk dibantu dalam pertobatan, saya percaya Roh Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudaraku, walaupun dalam status dalam tahanan. Karena itulah saudara akan dikuatkan, dimenangkan, ya, dikuduskan seketika jika saudara betul-betul menerima bagaimana suara Tuhan memanggilmu, bagaimana suara Tuhan mengajakmu untuk boleh satu tubuh dengan Dia. Saya membaca dalam Mazmur 91. Ya, dikatakan di sana apa? Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15 dikatakan apa di sana? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesatan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Luar biasa saudaraku. Bukan hanya kita diluputkan dari segala malapetaka, dari segala hukuman, tetapi Tuhan ya membentengi kita, bahkan memuliakan kita. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah memuliakan seseorang, berarti seseorang itu sudah dikuduskannya. Orang yang belum dikuduskannya tidak akan mungkin dimuliakannya. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau khotbah saya hari Kamis, apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 pada saat dia berkhotbah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan, karena mereka akan melihat pekerjaan Tuhan, karena mereka bisa merasakan pekerjaan Tuhan, bahwa mereka bisa mendengar suara Tuhan hanya dalam kekudusan. Kekudusan itu bukanlah manusia mencari. Kekudusan itu bukanlah melalui pengajaran. Sampai saudara profesor doktor teologi ya, kekudusan itu bukan didapat dari pengajaran. Kekudusan itu bukan didapat dari orang per orang, tetapi kekudusan itu dapat dari yang maha kudus. Yang maha kudus yaitu El Kados. El Kados bahasa Ibrani-nya. Yang maha kudus hanya satu, yaitu El Echad, Tuhan kita yang satu, yaitu Bapa di sorga, Adonai Elohenu, yaitu yang memiliki Samayim sorga, dan anaknya Yesus Kristus, Yesus Al-Masih, yang sudah berada di sana menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya dan yang sudah diselamatkan. Jadi sekali lagi saudaraku, berbahagialah saudara jika lewat proses hukum yang terjadi kepada saudara bisa melihat Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa merasakan bagaimana kuasanya bekerja kepada jiwa dan batinmu. Yang tadinya saudara merana di tempat ini, yang tadinya saudara katakanlah putus asa, namun di tempat ini ada sukacita. Sukacita yang berasal daripada Dia, hanya karena Dia sudah menguduskan saudara. Tanpa pengudusan saudara, sukacita itu saudara tidak bisa rasakan dengan sungguh-sungguh. Sukacita surgawi
hanya dapat dirasakan sekali lagi kepada orang-orang yang sudah dikuduskannya, kepada orang-orang yang sudah berkenan. Karena itu saudaraku, jika sukacita duniawi ini gampang didapat, ya, gampang didapat, saudara bisa melalui kafe, bisa acara tengah malam, bisa dugem, bisa melakukan reuni, bisa melakukan apa saja sesama orang-orang yang mau berpoya-poya. Dan ini gampang didapat, namun gampang lenyap. Sekali lagi saudara, gampang didapat dan gampang juga lenyap. Namun sukacita surgawi lebih gampang didapat tanpa membeli bayaran. Seperti Mazmur 55 itu di situ. Buat apa uangmu kau belikan kepada hal-hal yang fana, yang sia-sia? Mari datanglah kepadaku, minumlah susu tanpa bayaran, makanlah roti tanpa bayaran. Artinya saudaraku, uang tidak akan bisa membuat saudara memiliki sukacita yang seperti daripada Tuhan. Uang yang saudara miliki dengan membeli apapun tidak akan bisa menyamakan sukacita surgawi yang diberikan dengan cuma-cuma hanya dengan saudara percaya kepada Dia, dan saudara sekali lagi harus dikuduskan, harus dia berkenan kepadanya. Karena itu di dalam Mazmur 91 dari ayat pertama, kalau saudara lihat di sana, orang yang duduk dalam apa dikatakan di situ, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok buatmu. Engkau tak usah lagi takut dengan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang datang di malam gelap. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat yang perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan disuruhnya menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menatang engkau dengan tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Engkau sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan terakhir dalam Mazmur 91 ini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan keselamatan yang datang daripadaku. Ini luar biasa saudaraku. Ya, luar biasa. Seringlah membaca Mazmur 91 ini. Bukan hanya kita diselamatkan dari sakit penyakit. Bukan hanya kita diselamatkan dari lawan-lawan kita. Bukan hanya kita diselamatkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa dikatakannya? Tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, ke kediamanmu, di sekitarmu. Tulah itulah artinya bagaimana kuasa-kuasa kesesakan. Kemarin khotbah saya, hari ini adalah hari-hari mencekam. Hari ini adalah hari-hari kesesakan. Karena apa? Singa mengaum-ngaum untuk menerkammu. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum akan menerkammu. Demikianlah kuasa-kuasa kegelapan. Demikianlah penggoda, raja penggoda itu selalu dekat kepadamu. Tetapi lagu kita tadi, ya, aku akan terjaga jika engkau ada padaku. Jika engkau ada besertaku selama-lamanya. Jadi tidak usah pernah takut saudaraku. Apapun yang terjadi dalam keadaanmu ini. Hukumanmu belasan tahun, ya, hukumanmu di atas 5 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Namun jika saudara, saya katakan sering dalam khotbah saya, jika saudara sungguh-sungguh sudah dalam tubuh Kristus, ya, betul-betul dalam tubuh Kristus, maka jiwa dan batinmu bersorak-sorak dalam tahanan. Percayalah, saudara tidak usah saksikan istrimu yang cantik, anak-anakmu yang cantik, orang tuamu yang sudah sakit penyakit dan sebagainya. Ya, tidak akan pernah datang lagi kekhawatiran, kebimbangan, keraguan yang melanda saudara sebelum saudara masuk penjara. Namun di penjara ini saudara diam dan tenang, seperti apa yang dikatakan tadi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. El Sali, itu bahasa Ibrani. Ya, El Sali, di mana dia adalah keselamatan kita. Dan selalu dia akan menggembalakan kita. Erah Roy dalam bahasa Ibrani. Dalam penggembalaannya kita akan dibaringkan di padang yang berumput hijau. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Dan selalu ia menyegarkan jiwa kita. Dan dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya lagi. Sebab Tuhan beserta kita. Dalam kedukaan, kita akan terhibur oleh gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Dan saudara tidak usah khawatir soal makan dan minum. Dia akan memberikan itu, bahkan dikatakan di hadapan lawan-lawanmu. Dia akan menyediakan makanan sehari-hari. Dia akan mengurapimu dengan minyak yang baik. Dan pialamu dibuatnya melimpah. Sehingga saudara dan saya dapat mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan pengharapan yang besar yang terjadi kepada kita setelah digembalakan, akan kita mengatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Enak sekali Mazmur 23 itu.
Hanya 6 ayat kalau kita kembangkan Mazmur itu. Kita tambah kata-kata yang menguatkan kita. Kita tambah kata-kata yang lebih mengerti. Seperti Daud memberikan Mazmur itu. Alangkah tenangnya jiwa dan batinmu tatkala saudara mengikuti seperti Daud bermazmur kepada Tuhan. Ya, saudara pernah membaca Mazmur 121? Ya, aku memandang gunung-gunung, aku melihat lembah, dan aku melihat bagaimana awan bergulung-gulung, dan jiwa dan batinku bertanya, di manakah datang pertolonganku? Maka dijawab, pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhanku menjagaku, Dia tidak akan pernah tertidur dan terlelap. Sungguh Tuhan Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjagaku, Dia menaungiku di sebelah tangan kanannya. Maka aku tidak pernah takut dengan kedahsyatan malam, dan aku tidak akan pernah takut sinar matahari siang. Dia menjagaku di setiap kecelakaan, bahkan memelihara nyawaku dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Enak sekali Raja Daud bermazmur dalam Mazmur 121 itu. Jika saudara mengatakan itu, kalau sungguh-sungguh saudara, sekali lagi dan sering saya ulang-ulangi, kalau saudara sudah mendapatkan pengudusan, penyucian, tanpa pengudusan, penyucian, saudara jiwa dan batinmu tidak mampu, tidak mampu menyerap Mazmur Daud itu. Jiwa dan batinmu tidak sanggup untuk melantunkan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kalau rema, firman itu sudah menjadi rema. Firman itu sudah menyatu di semua tubuhmu yang adalah kepunyaan Tuhan ini. Di semua tubuhmu yang adalah bait suci daripada Tuhan Elohimmu, Adonai Elohimmu. Pastilah seluruh tubuhmu dari rambut kepalamu sampai ujung kakimu bersorak-sorak menerima bagaimana Tuhan bekerja mengubah hidupmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kalau umat Katolik itu setiap minggu ya ada komuni ya. Jadi kita tidak membawa gereja di sini. Semua gereja berbeda-beda dalam hal ini. Namun visi dan misi, latar belakang dan tujuan perjamuan kudus itu hanya satu, yaitu kita diingatkan dan mengingatkan akan sengsaranya Yesus Kristus yang sudah dicabik-cabik tubuhnya, yang sudah ditumpahkan darahnya. Maka daripada itu, sebelum dia tertangkap, dia mengatakan kepada murid-muridnya, waktunya sudah tiba. Mereka belum mengerti apa maksudnya. Waktunya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan kepada penjahat-penjahat. Karena itu diberikanlah potongan-potongan roti yang dipecah-pecahkannya, melambangkan tubuh yang sudah dipecah-pecahkan oleh manusia demi keselamatan. Dan diberikanlah minum anggur menjadi perjanjian, darah perjanjian antara Tuhan dan manusia, di mana Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa dan menyiapkan tempat di Samayim, di mana rumah Bapa adalah rumah di mana orang-orang yang berkenan kepadanya. Perjanjian ini tentu manusia harus ingat
dan selalu mengingatnya. Maka daripada itu, gereja dan di luar gereja selalu mengadakan perjamuan kudus seperti apa yang dilakukan Yesus Kristus, Yesus Masiha, tatkala dia akan ditangkap oleh manusia-manusia yang akan dihukumnya. Karena itu saudara, siapkanlah jiwa dan batinmu, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tanda saudara dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah menyalibkannya, kita sudah menumpahkan darahnya agar keselamatan kita dapat lewat penghapusan dosa yang sudah dikorbankan oleh satu orang. Maka tidak ada lagi korban-korban bakaran bagi Tuhan. Karena itulah korban sembelihan untuk keselamatan dan penyucian akan dosa-dosa manusia. Saudaraku, dalam perjamuan kudus ini kita sudah bolak-balik dan sering melakukannya. Janganlah ini hanya tradisi, janganlah ini sebagai kebiasaan. Namun saudara, sebelum masuk dalam perjamuan kudus ini, saudara harus berdoa secara pribadi agar lambang, agar peristiwa ini, agar peringatan ini betul-betul lahir dari jiwa dan batin kita nantinya. Betul-betul kita sudah percaya bahwa kita sudah ditebus dengan kematian yang kita buat kepadanya. Saudaraku, setelah nanti perjamuan kudus, ada kesempatan juga saudara berdoa secara pribadi dan katakanlah apa isi doamu, dan katakanlah apa dalam permohonanmu. Dan ingat Mazmur 11 ayat 24. Jika engkau bermohon kepada Tuhan, jika engkau berdoa kepada Tuhan, percayalah engkau sudah menerimanya, sehingga Ia akan memberikan apa yang kau minta kepadamu. Dan itulah kunci doa. Dan jangan engkau semata-mata berdoa, mudah-mudahan Tuhan menjawab doaku, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan permohonanku, mudah-mudahan Dia memberikan apa yang keperlu. Namun sekali lagi saudara harus percaya, Dia sudah memberikannya. Bahkan apa di dalam Bible mengatakan, lebih dari apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang kita tidak pernah duga, Dia sudah memberikannya, bahkan akan memberikan yang lebih heran lagi di luar pengetahuan kita. Itulah Tuhan yang menyediakan kita perlu, ya. Dia menyediakan segala yang kita perlu. Itu makanya orang Israel mengatakan El Jireh, Elohim Jireh. Dia menyediakan dan memberikan apa yang kita perlu, sehingga patutlah dimuliakan Dia, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Karena Dia ada El Sebaut, yang tidak ada diberikannya kepada makhluk lain. Dan manusia mencipta apapun di dunia ini. Sekali lagi, apapun di dunia ini, baik kuman dan virus, tumbuh-tumbuhan terkecil dan terbesar, ikan-ikan dan burung-burung dan binatang yang melata, apapun itu, hanya Dialah Sang Pencipta, El Sebaut. Itulah yang kita muliakan dan kita besarkan. Tuhan kita yang hidup, El Kai, dan tidak akan pernah mati lagi sebagai manusia. Namun Dia sudah menerima kerajaan di bumi dan di sorga. Dikatakan dalam Matius 28 itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga.
Nanti dia datang sebagai raja yang sudah mengalahkan maut, dan maut tidak ada melekat lagi padanya. Karena itu, karena satu orang sudah mengalahkan maut, dibangkitkan dari kematian, maka semua orang akan dibangkitkan dan mengalahkan maut. Kalau kita percaya kepada Dia, kalau kita satu tubuh dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya itu, dan rindu selalu mendengar firman Tuhan, dan yang selalu ingat melaksanakan titah-titahnya. Kita sekarang masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, Dia mengumpulkan murid-muridnya dalam satu meja, dan Dia mengatakan, sudah tiba waktunya Anak Manusia akan diserahkan. Karena itu aku memecah-mecahkan roti ini sebagai tanda tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh manusia. Terimalah dan makanlah sebagai peringatan akan daku yang sudah menyelamatkan dosa manusia. Kita angkat, makanlah dan percayalah bahwa peringatan akan perjamuan kudus ini menguatkan dan menumbuhkan iman percaya kepada Dia. Makanlah. Inilah anggur di mana darah akan tertumpah menjadi darah perjanjian, di mana keselamatan akan didapatkan oleh manusia, oleh kematian dan sengsaranya, oleh penumpahan darahnya di Golgota. Jadikanlah ini peringatan akan damu dalam keselamatan yang kuberikan kepadamu. Terimalah dan minumlah. Kita angkat ke atas. Inilah anggur perjanjian sebagai simbol darah Yesus Kristus yang kita sudah tumpahkan ribuan tahun yang lalu demi keselamatan umat manusia dan diri kita sendiri. Setiap orang yang percaya dan yang satu tubuh dengan Dia. Minumlah dan ingatlah bahwa keselamatan sudah diberikan kepadamu. Minumlah. Terima kasih. Diberikan kesempatan bagi saudara-saudara berdoa hanya 2 menit. Katakanlah dalam hatimu apa yang engkau cemaskan, apa yang kau ragukan, apa yang engkau bimbangkan, sehingga membuat engkau frustrasi dan sebagainya. Katakanlah dalam waktu 2 menit ini, Tuhan mendengarmu. Dia sangat peduli kepadamu. Percayalah bahwa perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan keselamatan yang kita dapatkan, pengampunan dosa yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu sekali lagi, apa dalam khotbah tadi
bahwa hanya lewat pengudusan penyucianlah yang terjadi kepada kita, bahwa kita bisa mendengar, melihat, dan merasakan Tuhan ada pada kita. Katakanlah seisi hatimu dalam permohonanmu, dan percayalah apa yang engkau mohonkan, engkau sudah menerimanya, maka daripada itu Dia akan memberikannya. Salibnya, Salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita akan bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus Tuhan. Bapa Elohim, Adonai Elohim, Tuhan kami. Kami sudah Tuhan beribadah dalam pimpinan Ruach HaKodes, Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hanya dengan kasih karunia-Mu, pengudusan penyucian-Mu lah, semua yang kami dapatkan daripada-Mu, yaitu sukacita surgawi yang kami dapat saat ini, keteguhan iman kami dapat saat ini. Jiwa yang bimbang dan ragu-ragu, jiwa yang merana, hilang sekejap Tuhan, karena Engkau melawat dalam ibadah kami ini. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, semua ini bukan karena kami mencarinya, tetapi karena Engkau yang datang secara sukarela, secara hati-Mu yang baik itu, melawat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan akan nyanyian-nyanyian dan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang kami sudah renungkan. Biarlah semuanya ini menjadi rema dalam tubuh kami. Dan biarlah kami Tuhan mampukan untuk melaksanakan apa yang dikatakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah menjalankan perjamuan kudus di mana Tuhan kami mengingat akan kematian dan sengsara-Mu. Demi penghapusan dosa dunia dan dosa kami, demi keselamatan kami nantinya sampai di bersama-Mu, karena Yesus Kristus sudah menyediakan tempat di rumah Dia Bapa kami. Terima kasih untuk semua janji-janji yang manis. Engkaulah pemberi janji-janji yang manis. Ya Tuhan kami yang hidup, ya Tuhan kami yang berkenan saat ini kepada kami.
Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Berkat yang turun kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang turun kepada bangsa Israel. Berkat yang turun kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan manusia ke surga. Keselamatan hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang sama turun kepada saudara-saudara kami yang jauh daripada kami, kepada istri, suami, anak-anak kami, dan orang tua kami, kepada handai tolan kami yang jauh daripada kami di tempat terpencil dan terhina ini. Namun Tuhan, kami rindu berkat ini turun kepada semua orang yang ada dalam sel ini, dimanapun berada. Dan berkat ini juga turun kepada Kapolda Tuhan dan sampai jajaran yang terendah di Polda Sumatera Utara ini. Karena berkat ini Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya dan memberikan kemuliaan dalam hidupnya hari lepas hari, dan membebaskan mereka dari sakit penyakit, dan membebaskan mereka dari belenggu daripada kuasa kegelapan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami saat ini. Sebelum berkat itu tercurah kepada kami dan kepada orang-orang yang kami sudah doakan, biarkanlah jiwa dan batin kami, biarkanlah menyampaikan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus pada saat Dia di dunia ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Bapa di sorga, Adonai Eloheinu, memberkati dan menaungi Engkau. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan kasih karunia. Dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia kepadamu dan berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus Masias, Yesus Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.